fine today. Now we want to begin our lesson about narrative text, and I hope all of you can follow this lesson with me. However, from your home. Okay. Have you heard about narrative text before? Actually, yeah, I think you have heard. Maybe from the story, from the legend, from history, or someone experience. That is a narrative text. And I'm sure that you have found narrative text before. Ya, mungkin kalian sebelumnya sudah pernah mendengar atau mengenal narrative text itu seperti legenda, dongeng, pengalaman pribadi atau sejarah itu disebut narrative text. Ya, tapi belum terlalu paham kalau itu adalah termasuk jenis-jenis dari narrative text. Okay, to know more, untuk mengetahui lebih banyak about narrative text, okay, you will follow this lesson good. Okay. Now, this is the point of narrative text that you must know. Okay, the number one definition of narrative text. Number two, the goal of narrative text. Number three, the type of narrative text. Number four, generic structure of narrative text. And number five, basic features of narrative text. Now, I want to explain about point of narrative text. The first definition of narrative text. Narrative text is a kind of text to retell the story or events in the past. Once again, narrative text is a kind of text to retell the story or events in the past. Ya, in Indonesia, dalam bahasa Indonesia pengertian naratif teks di sini adalah bahwa dikatakan bahwa naratif teks itu adalah sebuah jenis teks yang menceritakan kembali sebuah cerita atau kejadian di masa lampau. Ya, jadi saya ulangi kembali ya, pengertian dari naratif teks di sini adalah sebuah teks yang menceritakan kembali sebuah cerita atau kejadian di masa lampau. Nah, ini adalah pengertian teks naratif ya, anak. After definition of narrative, we come to the goal of narrative text. Oke, setelah tadi saya jelaskan di atas apa itu pengertian dari teks naratif, saya akan jelaskan lagi yaitu apa tujuan dari teks naratif. In English, the purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Okay, once more, the purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Dijelaskan bahwa naratif teks ini bertujuan untuk menghibur pembaca melalui sebuah cerita. Jadi dengan disampaikannya sebuah cerita, sebuah kejadian yang sudah terjadi di masa lampau, artinya cerita itu diceritakan kembali jika kejadiannya pada saat ini atau pada saat sekarang ini. Nah, dengan menceritakan kembali cerita naratif teks itu, nah penonton, pembaca, pendengar akan terhibur dengan cerita tersebut. Nah, makanya cerita-cerita naratif teks ini cenderung dia bersifat sangat menghibur. After you know about definition of narrative text and the goal of narrative text, in this session I want to give you about types of narrative text. The type of narrative text are fairy stories, mysteries, science fiction, romance, horror story, adventure story, fable, myth and legend, historical narrative, ballad, slice of life, personal experience. Okay, in this moment you can see the types of narrative. Dalam kesempatan ini kalian bisa lihat jenis-jenis dari teks naratif itu ternyata banyak.
Ya, apa saja itu? Nah, tadi sudah saya sebutkan di dalam bahasa Inggris, yaitu jenis-jenis teksnya, yaitu yang bisa kita temui ya di dalam sebuah cerita ya, atau di televisi ya. Itu ada pengalaman pribadi ya, personal experience, pengalaman pribadi kalian itu kalau kalian buat menjadi sebuah cerita, itu disebut juga menjadi narrative text. Kemudian ada ballet, kemudian ada cerita tentang kehidupan, slice of life ya. Jadi cerita tentang kehidupan seseorang itu bisa disebut juga naratif ya. Tapi nanti ada kenapa dia sebut masuk ke dalam kategori cerita naratif. Di dalam teks-teksnya nanti ada unsur-unsur yang mempengaruhi bahwa itu adalah teks naratif. Kemudian jika kalian pernah mendengar sebuah legenda, itu adalah naratif teks. Kemudian history atau sejarah itu adalah teks naratif. Fable, cerita binatang, cerita petualangan, adventure story. Kemudian mitos, ya, mitos yang diangkat dari sebuah daerah yang berdasarkan faktor yang dipengaruhi oleh kehidupan tradisi kaum tertentu, sehingga disebutlah itu sebuah mitos. Itu disebut juga cerita naratif. Ya, anak-anak. Nah, ini adalah jenis-jenis dari cerita naratif yang biasanya ditemukan pada teks naratif. Now I want to explain about generic structure. Nah, saya akan menjelaskan struktur yang kita gunakan atau kita temui di dalam teks naratif. Yaitu yang pertama, number one, orientation. Ya, orientation tell about the scan and introduction the participant. Ya, that is explain about who, when, where, what the story happened. Ya, jadi di dalam orientation ini dijelaskan pendahuluan pengenalan dari karakter tokoh yang diceritakan dalam sebuah cerita teks naratif, yaitu siapa yang diceritakan, kapan diceritakan, di mana kejadiannya, kemudian apa kira-kira yang menjadi topik utama dari sebuah cerita. Nah, ini diperkenalkan di dalam orientation. Orientation ini di dalam teks naratif biasanya terletak pada paragraf pertama. Ya. And then number two, complication. Nah, setelah ada pendahuluan dari sebuah cerita, kita akan masuk pada complication. Nah, di sini di complication ini sudah mulai timbul permasalahan. Ya, complication tells the problem of the story and how the main character solve them. Ya, nah di sini menceritakan sebuah permasalahan yang timbul di dalam sebuah cerita dan bagaimana kira-kira karakter utama ini nanti dapat keluar dari permasalahan itu. Nah, ini konflik. Jadi sudah mulai ada konflik di dalam permasalahan. Sudah ada konflik di dalam cerita yang terjadi. Nah, poin inilah yang disebut dengan poin complication. Nah, yang kemudian yang ketiga, the three is resolution. Resolution, the crisis is resolved for the better or worse. Nah, pada poin resolution ini nanti permasalahan yang tadi timbul itu akan menemukan solusinya. Apakah solusinya nanti ini berakhir bahagia ataupun tidak, itu tergantung dari pemecahan masalah yang dihadapi. Nah, hal ini yang menambahkan dan mempertahankan minat dan ketegangan bagi pembacanya. Nah, pada poin-poin resolution ini nanti akan timbul puncak permasalahan tapi akan menemukan sebuah solusi. Nah, kemudian yang keempat yaitu reorientation. Ya, reorientation atau ada juga yang mengenalnya dengan sebutan koda. Ya. Moral message from the story. Reorientation atau koda pada sebuah teks naratif itu adalah yaitu pesan moral atau nilai-nilai moral yang terkandung di dalam sebuah cerita. Ya. Nah, ini pesan moral yang opsional, sifatnya opsional, artinya kita yang akan menentukan sendiri. Jadi setiap orang yang membaca sebuah teks naratif teks itu pada satu cerita, example Maling Kundang story, contohnya seperti legenda Maling Kundang.
itu opsional ya. Pesan moral yang disampaikan dalam cerita Maling Kundang itu, kalau ada 3 orang yang membaca cerita tersebut, itu 3 orang tersebut bisa memiliki pesan moral yang berbeda-beda. Ya, tergantung bagaimana mereka mengambil kesimpulan pada pesan moral. Ya, example. Ya, example contohnya pesan moral pada sebuah cerita Maling Kundang. Kalau menurut saya kita sebagai seorang anak itu tidak boleh durhaka kepada orang tua. That is in my mind, but I don't know what my friend opinion, ya. Itu adalah menurut pendapat saya, tapi saya tidak tahu apa pendapat teman. Mungkin saja, bisa saja pendapat teman itu bahwa kalau menjadi seorang anak itu tidak boleh nakal, ya. Itu pesan moral yang bisa dia simpulkan dari cerita. Jadi pesan moral sifatnya opsional. Yang penting pesan moral yang diambil dalam sebuah cerita itu tidak lari dari permasalahan sebuah cerita. And then 5, evaluation the conclusion from the story. Ya, happy ending or sad ending. Nah, ini poin terakhir di dalam teks naratif, yaitu evaluation. Ya, itu adalah kesimpulan dari sebuah cerita. Kesimpulannya itu apakah dia bahagia ceritanya atau berakhir tragis, ya. Nah, dalam sebuah teks naratif tidak semua cerita, tidak semua karakter utama itu mengalami akhir cerita yang menyenangkan. Terkadang ada sebuah cerita yang memang pemecahan masalahnya yaitu berakhir dengan kesedihan, tapi masalahnya selesai, ya, masalahnya selesai. Tapi apakah berakhir bahagia atau berakhir sedih itu tergantung di dalam teks itu tersendiri. Oke, inilah generic structure yang terdapat di dalam teks naratif yang harus kita pahami. Nah, kalau kita menemukan poin ini, 5 poin ini dalam sebuah teks, itu sudah bisa dipastikan adalah teks naratif. Nah, setelah ini kita akan masuk nanti ke dalam language feature, unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan itu nanti yang akan melengkapi dan memastikan apakah teks yang kita baca itu teks naratif atau teks yang lain. Oke, bisa dimengerti ya anak-anak ya? After you know about generic structure in narrative text, now I want to explain about language feature of narrative text. Number 1, use action verb in past tense form or verb to. Nah, setelah tadi saya sudah menjelaskan tentang generic structure, kita masuk pada language feature, yaitu unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks naratif. Yang pertama adalah naratif teks itu teksnya menggunakan action verb, kata kerja aksi yang berbentuk past tense, ya, atau kata kerja bentuk kedua. Jadi kata kerja aksi yang kalian temukan itu adalah kata kerja bentuk kedua, ya, bentuk kedua. Nah, kata kerja bentuk kedua itu ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan, ya. Contohnya misalnya kata kerja yang beraturan itu study, kata kerja bentuk pertama, kemudian di kata kerja bentuk kedua menjadi studied. Itu kata kerja yang beraturan. Nah, kata kerja yang tidak beraturan contohnya seperti melihat. See, kata kerja pertamanya adalah see, kemudian kata kerja keduanya adalah saw. See, saw. Jadi yang dipakai di dalam teks naratif itu adalah kata kerja bentuk kedua. Ya, di dalam simple past tense itu kata kerja ada 2, yaitu yang beraturan dan yang tidak beraturan. Nah, kemudian yang kedua, ya, teks naratif itu teksnya menggunakan adverb of time. Ya, example once upon times, one day, a long time ago, dia menggunakan kata keterangan waktu, ya, kata keterangan waktu. Kadang-kadang kita menemui sebuah cerita dari sebuah naratif, di atasnya ada ditulis di situ one time ago, once upon time, pada suatu waktu, atau long time ago, di zaman dahulu kala, atau one day, suatu hari. Nah, itu adalah kata keterangan waktu yang digunakan pada teks naratif. Dan kata keterangan waktu itu juga menjelaskan bahwa
itu adalah naratif. Karena apa? Sudah menjelaskan yang sudah lewat. Keterangan waktunya menjelaskan begini. Ya, contohnya seperti long time ago. Ya, di zaman dahulu. Nah, artinya itu juga menyebutkan bahwa itu adalah ya cerita yang terjadi di masa lampau. Makanya unsur kebahasaannya ini disebut dia unsur kebahasan dari teks naratif. Karena tadi di penjelasan saya di awal, teks naratif itu adalah sebuah cerita yang terjadi di masa lampau. Oke, yang ketiga, use time conjunction. Ya, such as when, then, after that, next, suddenly, and the others. Ya, menggunakan ya kata sambung ya untuk menghubungkan kalimat atau paragraf yang satu dengan yang lain ya. Conjunction itu adalah kata penghubung yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat lain atau paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Contohnya seperti next, berikutnya, setelah itu, kemudian, then, tiba-tiba. Itu adalah kalimat-kalimat yang digunakan untuk menghubungkan waktu. Nah, itu ada ditemukan di dalam teks naratif ya. Oke, kemudian yang keempat ya, there are specific character in narrative text ya. Example Maling Kundang, Cinderella. Jadi di dalam teks naratif itu unsur kebahasaannya itu karakternya itu spesifik ya. Jadi menceritakan spesifik karakter, menceritakan satu karakter yang dituju ya, meskipun ada karakter-karakter pendukung lainnya yang akan muncul nanti di dalam teks, tapi tetap yang diceritakan adalah karakter yang lebih spesifik. Contohnya cerita Maling Kundang, itu dari paragraf pertama sampai akhir dari cerita itu akan kita lihat bahwa Maling Kundang lah yang akan disebutkan sampai di akhir paragraf. Nah, itu yang makanya disebutkan bahwa ciri-ciri atau unsur kebahasaan kalimat teks naratif itu dia spesifik karakter. Nah, ini adalah poin-poin yang termasuk di dalam unsur kebahasaan kalimat atau teks naratif yang kita temui. Nah, dari kesemuanya penjelasan saya ini, nanti saya akan memberikan sebuah contoh yang akan menjelaskan generic structure dan language feature dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan penjelasan saya di atas. Nanti di contoh ini nanti kita akan kupas, kalian akan lihat benarkah ada struktur-struktur yang saya jelaskan tadi di dalam contoh ini. Ya, oke, kita lanjut berikutnya. Okay, now I want to give you one example of this the type of narrative text. Ya, this is the story of Toba Lake. Di sini ada sebuah contoh ya, salah satu bentuk dari cerita naratif yaitu cerita tentang Danau Toba. Ya, the legend of Toba Lake or the story of Toba Lake. Maybe you have heard before, mungkin kamu sudah dengar sebelumnya. Namun di sini bukan cuma hanya mendengar, tapi saya ingin tahu bahwa unsur-unsur yang sudah kita pelajari di atas tadi ada memang terdapat di dalam teks ini ya. Nah, kita akan kupas ya nak ya, terutama tentang generic structure dan language feature. Apakah benar-benar yang saya jelaskan tadi tentang generic structure and language feature-nya itu ada di dalam ini? Oke, paragraf 1. Once upon a time, there was a man who was living in North Sumatra. He lived in simple hut in a farming field. They did some gardening and fishing for his daily life. Ini adalah paragraf pertama yang sudah kita temukan. Saya jelaskan tadi bahwa ya di dalam teks naratif itu di generic structure-nya itu ya ada orientation, itu pembukaan pada sebuah teks ya. Nah, orientationnya tadi itu menjelaskan siapa, kapan, dan di mana. Nah, di sini dijelaskan there was a man, ya ada seorang lelaki. Jadi siapa yang diceritakan? Who? That's a man ya. Kemudian di mana? Ya, di mana cerita itu terjadi? In North Sumatra ya. In North Sumatra ada keterangan bahwa
North Sumatra, ya, di Sumatera Utara. Kemudian kapan itu? When once upon time, ya, ada keterangan di situ once upon time, pada suatu waktu, ya. Nah, kemudian siapa yang diceritakan di situ ada, ya. Nah, kemudian kamu juga bisa lihat selain kita melihat di situ ada orientationnya, saya sebutkan tadi orientationnya terletak pada paragraf pertama, sudah terbukti ya, terletak pada paragraf pertama. Kemudian dia menceritakan karakternya siapa, kapan dan di mana kejadian itu berlangsung, sudah dijelaskan. Nah, ini membuktikan bahwa generic structure yang saya jelaskan pada teks naratif tadi memang ada. Nah, kemudian tadi di language features itu ada adverb of time, menjelaskan keterangan waktu sebuah kejadian. Ada dia once upon time, ya. Kemudian ada lagi, kita lihat, there was a man who was living in North Sumatra. He lived in a simple farming field that did some gardening and fishing for his daily life. Ada kata he lived, ya, kalian perhatikan, he lived di situ ada kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk pertama dari live itu adalah, ya, live, ya, tapi kata kerja bentuk keduanya ditambah dengan akhiran id. Jadi di situ adalah dia live. Nah, kita temukan lagi pembuktian bahwa, ya, di dalam cerita The Legend of Lake Toba ini di paragraf pertama sudah membuktikan bahwa teks ini, cerita ini adalah cerita naratif karena ada di situ sudah kita temui kata kerja aksi yang berbentuk simple past tense yang menggunakan kata kerja bentuk kedua, yaitu live, ya. Nah, kemudian kita masuk pada yang paragraf berikutnya, one day. Nah, kita temukan lagi, ya, adverb of time pada kalimat ini, ya, pada cerita ini di paragraf kedua. One day ini juga adverb of time, ya. While the man was do fishing, he caught a big golden fish in his trap. In words, the biggest catch which he ever had in his life. Surprisingly, the first turned into a beautiful prince. Ya, he fell in love. Nah, ini ada kata kerja bentuk kedua lagi, anak, ya. He fell in love. Kalau kata kerja bentuk pertamanya itu feel, ya, feel in love. Tapi di sini disebutkan bukan kata kerja bentuk pertama. Kenapa? Karena teks ini adalah teks naratif. Jadi dia fell in love with her, approached her to be his wife. She said, "Yes, but you have to promise not to tell anyone about the secret that I was one of it. Otherwise, there will be a hard disaster." The man made the deal and they got married, live happily and had a son. Nah, di paragraf kedua ini, ya, di situ diceritakan bahwa suatu hari ketika dia sedang memancing, ada seorang laki-laki yang dari Sumatera Utara tadi memancing sebuah ikan. Dia mendapatkan ikan, menangkapnya, ya, ikannya itu berwarna keemasan, big golden fish berwarna keemasan, ya. Kemudian ikannya itu sangat besar. Nah, kemudian ikannya itu di situ dia sangat terkejut. Surprisingly, this fish turned into a beautiful. Nah, tiba-tiba ketika dia mendapatkan ikan itu, dia terkejut bahwa ikan itu berubah menjadi a beautiful princess, menjadi seorang perempuan yang cantik, ya. He fall in love. Dia jatuh cinta kepada perempuan itu, kemudian menjadikannya menjadi istrinya, to be a wife. She said, dia berkata, perempuan itu maksudnya, ya, si itu kata ganti dari perempuan itu. Yes, but you have to promise not to tell anyone about the secret that I was one of it. Ya, aku mau menikah dengan kamu, tapi kamu harus berjanji bahwa kamu tidak akan mengatakan kepada siapapun tentang rahasia saya bahwa saya adalah seekor ikan. Otherwise, there will be hard disaster. Karena kalau itu terjadi, akan terjadi bencana, katanya. The man made the deal. Ya, laki-laki itu setuju dengan perjanjian itu, kemudian mereka menikah dan hidup, kemudian mereka dikaruniai seorang anak. Nah, ini di sini, ya,
Di sini masih pada tahap menceritakan kelanjutan dari bab pertama tadi. Oke, kita masuk pada paragraf berikutnya. Few years later, the son would help bringing lunch to his father out in the field. Nah, di paragraf ini nak, kita sudah mulai melihat ada problem yang muncul. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti saya kasih tahu apa itu problemnya. Nah, ini yang disebut yang kedua, mulai timbul complication. Habis orientation tadi ada complication. Nah, ya. Few days later, the son would help bringing lunch for his father out in the field. One day, his son was so hungry and he ate his father lunch. Nah, ini konfliknya di sini nih. Konfliknya di sini ya. Nah, beberapa waktu dia disuruh ibunya nih mengantar nasi makan siang untuk ayahnya di kebun atau di ladang. Tapi suatu waktu his son was so hungry. Dia sangat lapar. Kemudian dia makan siang ayahnya ya. Jadi dia tidak jadi mengantar tapi malah justru memakan makanan ayahnya di tengah jalanan. Unfortunately, he found out and got furious and thought, "You damaged son as a fish." Nah, kemudian ayahnya mengetahui hal itu ya, bahwa makan siangnya sudah dimakan anaknya. Kemudian ya dia berteriak, "Shout, you damaged son a fish." Kamu benar-benar anak ikan. Nah, disinilah timbul konfliknya. Kemudian karena dia di awal sudah bilang, istrinya sudah menyebutkan bahwa jangan menyebutkan rahasianya kepada siapapun, karena kalau disebutkan akan terjadi bencana. Di sini mulai timbul permasalahan. Dia lupa dengan janjinya, kemudian dia lupa dengan sumpahnya. Tersebutlah omongan yang mengatakan bahwa kau adalah anak ikan. Tersebutlah janji tersebut jadi teringkari oleh ayahnya. Nah, namun di sini kita mau lihat lagi sebelum saya lanjutkan cerita. Konfliknya sudah jelas. Nah, tadi orientation konflik sudah muncul di dalam cerita ini. Yang belum nanti resolution, reorientation, kemudian evaluation ya. Nah, di dalam cerita ini juga kita temukan menggunakan use the conjunction, menggunakan kata penghubung yang menghubungkan paragraf, kalimat ya, yang satu dengan yang lain. Itu tadi saya di contohnya di language features itu ada kata suddenly. Nah, kita temukan juga di sini selain kata suddenly ada juga di sini unfortunately. Ya, kemudian di paragraf terakhir juga ini ada then. Nah, itu ada ya kata penghubung yang menghubungkan ya antara ya paragraf yang di atas dengan paragraf di bawah. Kemudian juga menggunakan spesifik karakter ya, dia menceritakan tentang laki-laki tersebut ya, tentang laki-laki yang mendapatkan seekor ikan. Jadi fokus pada itu, fokus pada laki-laki tersebut. Nah, itu tadi sudah terbukti ya bahwa language feature yang saya sebutkan, yang saya jelaskan di atas itu memang terdapat pada dalam teks ini. Oke, kita lanjutkan karena tadi yang sudah terbukti adalah orientation dan complication. Setelah timbul permasalahan, apa yang terjadi? Di mana letak resolutionnya? Ya, ini ceritanya akan berakhir dengan sad ending. Ya, ada solusinya, tapi berakhir dengan sad ending. Then she told her son to run up the hill because the hawk disaster was about to come. Nah, ini di sini dia letak resolutionnya. Nah, ketika dia menyadari bahwa dia sudah mengingkari janjinya, ada di atas, the son ran home and asked his mother. Ya, anaknya itu pulang ke rumah kemudian berkata kepada ibunya. The mother started crying. Ibunya itu mulai menangis. Fell merasa sedih, and her husband has broke his promise, karena suaminya telah mengingkari janjinya. Kemudian dia mengatakan, then she told her son to run up the hill. Kemudian ibunya menyuruh anaknya itu untuk berlari ke atas perbukitan because the hawk disaster was about to come. Karena dia tahu bahwa bencana besar akan terjadi ya. Nah, di sini letak resolutionnya. Ya, ada pemecahan masalahnya. Pemecahan masalahnya adalah ya bencana itu akan tetap terjadi, tapi dia menyuruh anaknya mengungsi ke atas ya perbukitan supaya terhindar dari bencana.
Nah, anaknya itu terlepas dari bencana itu, ya. Kemudian kalau ibunya dengan ayahnya itu tidak. Kenapa? Karena ayahnya tadi yang mengingkari janjinya. Nah, ibunya ketika disebutkan dia adalah ikan, dia kembali lagi di dalam legenda dari Danau Toba ini, dia kembali lagi menjadi seekor ikan. Nah, kemudian pulau itulah, jadi setelah terjadi bencana, kemudian banyak air mengalir, nah itulah yang disebut dengan Danau Toba. Nah, kemudian tadi anaknya yang disuruh naik sebuah perbukitan, itu setelah dia sampai di sana, dia membuat sebuah pulau. Nah, pulau itulah yang di Sumatera Utara disebut dengan Pulau Samosir. Ya, nah kalau kalian pernah tahu bahwa Pulau Samosir itu berada di Danau Toba. Nah, setelah sudah ketemu ya nak, di sini resolutionnya ada, pemecahan masalahnya ada, ya. Nah, anaknya tadi selamat, tapi ibunya dengan ayahnya itu tidak bisa diselamatkan. Nah, ya, kemudian reorientation tadi sifatnya sudah saya jelaskan, dia adalah opsional, pilihan. Ya, reorientationnya itu atau kodanya itu adalah nilai moral yang kita ambil dari dalam sebuah cerita. Nah, kalau kita melihat cerita ini, yang saya lihat di dalam cerita dari Danau Toba ini adalah kalau menurut saya sendiri, ya, secara umum kita lihat bahwa nilai moral itu kita tidak boleh ingkar janji. Nah, itu yang pertama, nilai moral. Atau bisa saja nanti ada orang yang mengambil nilai moralnya itu, koda atau reorientationnya itu adalah sebagai seorang anak, kita tidak boleh tidak boleh mengingkari atau tidak boleh melenceng dari apa yang diperintahkan oleh orang tua. Nah, anaknya ini tadi kan disuruh mengantar nasi, bukan memakan. Tapi anaknya ini melakukan kesalahan, dia memakan nasi. Karena memang kalau orang tua menyuruh kita, kemudian kita melanggar, pasti ada saja yang akan terjadi. Ya, nah itu makanya kalau kita mendengarkan nasihat orang tua selalu bilang lakukan sajalah dulu, pasti ada hikmahnya. Nah, jadi begitu juga kalian di rumah semuanya. Ya, saya harapkan ketika orang tua kalian memerintahkan sesuatu untuk dilakukan, lakukanlah terlebih dahulu. Karena saya yakin setiap orang tua itu pasti mengajarkan sesuatu yang baik kepada anaknya. Nah, di dalam cerita ini, begitu banyak nilai moral yang bisa kita ambil, nak. Nah, nilai moral yang terkandung di dalam cerita legenda Danau Toba ini sifatnya opsional, tergantung bagaimana kamu mengambil nilai moral, mengutip nilai moral yang ada pada cerita ini. Nah, evaluation. Poin terakhir dari generic structure adalah evaluation. Evaluation itu adalah the conclusion of the story, happy ending or sad ending. Nah, kesimpulan dari cerita ini kalau menurut saya adalah sad ending. Sad ending, kemudian happy ending. Ya, kenapa sad ending? Memang karena laki-laki itu mengingkari janji, kemudian dia mati. Ya, istrinya kembali ke ikan, artinya ada kebahagiaan meskipun ceritanya berakhir dengan tragis. Ya, istrinya itu bermula itu dari ikan, ya kembali ke ikan. Nah, kemudian dengan terjadinya bencana ini, terbentuklah sebuah danau yang menjadi tempat pariwisata orang banyak, dan terbentuklah sebuah pulau, yaitu yang disebut dengan Pulau Samosir. Nah, kemudian anaknya tadi itulah yang beranak cucu, itulah yang tinggal di Pulau Samosir. Ini menurut legendanya ya, karena kita bercerita tentang naratif, ya, naratif story. Nah, jadi itu makanya saya sebutkan cerita ini berakhir dengan happy ending, kemudian tapi ada sad ending, ya. Kenapa? Bisa saja berakhir kedua-duanya, atau bisa saja pilihan berakhir happy ending atau sad ending. Tapi kalau saya menilai di dalam cerita ini, di balik kesedihan yang terjadi, ada kebahagiaan yang juga terjadi di dalam cerita ini. Oke, demikian penjelasan saya tentang naratif teks, ya. Kemudian pengertiannya, tujuannya, jenisnya, struktur bahasanya, kemudian unsur kebahasaannya yang terdapat, kemudian sampai contoh. Di contoh ini juga saya sudah kupas, ya, tentang generic structure dan language feature dari teks naratif. Dan saya berharap kalian semua bisa mengerti dengan penjelasan saya dan bisa mencernanya sebagai pembelajaran untuk kalian pada hari ini.
Terima kasih ya. Semoga pembelajaran ini bisa menambah ilmu pengetahuan kalian untuk membedakan teks yang satu dengan yang lain ya. Oke. Thank you very much for you and see you. Bye bye.